Minasan, welcome again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1123 udah rilis nih di web kesayangan tentunya. Jadi without any long game, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1123, 2 minggu yang sudah hilang. Ya, seperti yang kalian sudah ketahui, maksud dari judul chapter kali ini yaitu bagaimana Dr. Vegapunk menghapus ingatannya sendiri selama 2 minggu ke belakang dalam rangka mengungkap siapa impostor yang ada dari satelit buatannya. Well, untuk lebih jelas dan mengetahui kronologisnya lebih lengkap, tenang, nanti Mr. K bakal bahas lebih lanjut kok. Sementara itu masuk ke bagian cover story, yang sekarang kembali melanjutkan cover story Yamato yang berjudul Perjalanan Yamato Menuju Kuil Suci Inari, yang sekarang sudah memasuki volume 11 yang memiliki judul Musuh yang Harus Berbagi Odam. Ya, menarik untuk kita lihat bagaimana anak kecil yang asalnya melemparkan batu ke arah Yamato karena mengetahui dia memiliki darah Kaido, sekarang mereka bisa disatukan menggunakan makanan. Ini interesting sih. And now masuk ke menu utama, di mana chapter dimulai dengan langsung memperlihatkan bagaimana kondisi setelah Emmet melepaskan haki milik Joy Boy. Di sana kita bisa melihat kalau saking kuatnya haki raja milik Joy Boy, bahkan sekelas wakil admiral angkatan laut aja sampai dibuat pingsan olehnya. Keren sih. Terus sisa Snack seorang diri saja yang mencoba untuk membangunkan yang lainnya seorang diri guna untuk mengejar kembali kru topi jerami. Tapi jelas hal itu adalah sesuatu yang gak mungkin untuk dilakukan. Secara seperti yang kita lihat, Luffy bersama para raksasa sudah melanjutkan pelayaran mereka. Nah, satu hal yang menarik diungkapkan oleh Dory dan Brogy yaitu mengenai kekuatan haki Joy Boy yang dikompar sama kekuatan haki milik Shanks. Yang mana kalau menurut mereka kekuatan haki Joy Boy harusnya jauh lebih kuat. Tapi menarik menggunakan Shanks sebagai patokannya. Apakah itu berarti Shanks yang memiliki haki raja terkuat saat ini di dunia One Piece? Atau para raksasa belum pernah bertemu orang lain yang memiliki haki lebih kuat daripada Shanks? Ya, menarik untuk kita nanti siapa pemilik haki raja terkuat saat ini. Kesampingan dulu hal itu, perjalanan para kru menuju Elbah pun sepertinya emang sudah dimulai. Karena kita pun diperlihatkan berbagai macam reaksi dari para kru topi jerami. Tapi yang paling menonjol di sini jelas adalah Sanji. Karena dia seolah memiliki sebuah percakapan terlebih dahulu dengan Dr. Vegapunk yang membuatnya sekarang merasakan sebuah beban emosi yang tak dapat digambarkan. Nah, tak lama dari situ ya, momen flashback pun dimulai. Shaka ternyata menjadi orang pertama yang mencurigai keanehan dalam cara kerja Mother Flame yang dijadikan sebagai sumber energi. Karena menurut pemahamannya, pembangkit tenaga harusnya berbanding lurus dengan tingkat reaksi yang seiring meningkat. Namun karena pembangkit sekarang terlihat masih stabil, maka ada seorang yang bermain untuk mengambil energi yang ada di sono. Nah, berawal dari sini ya, Shaka yang sedang bersama Pythagoras dan Stella. Mereka bertiga sepakat kalau salah satu dari satelit Dr. Vegapunk lah yang mengambilnya. Dan nama pertama yang muncul adalah Lilith. Ya, gak heran memang, beberapa dari kita di awal pun mungkin mengira hal yang sama. Tercipta dari evil Dr. Vegapunk sendiri aja sampai menuduh Lilith sebagai impostor yang ada. Menariknya Pythagoras lah orang yang berhasil mengungkap siapa sebenarnya impostor di antara mereka. Dan sekaligus hal itu membersihkan nama Lilith karena Yok lah yang ternyata pengkhianat di antara mereka semua. Ketiganya sebenarnya bingung sama apa yang diinginkan oleh Yok sebenarnya. Sampai mereka menemukan dan musir rekaman yang mengungkap kalau Yok sempat menghubungi Marijoa dan mengungkap kalau Vegapunk sedang meneliti Void Century. Menghubungkan semua hal yang terjadi dengan sangat cepat selama seminggu itu. Pertama, ada sebagian energi Mother Flame yang dicuri. Lalu si Beast Monster ada yang menghilang. Dan tak lama dari situ ya, Pulau Lucia Kingdom diberitakan menghilang dalam sekejap. Mengetahui semua ini ya, Dr. Vegapunk sadar kalau semuanya saling berkaitan antara satu kejadian dan kejadian yang lain. Satu-satunya deduksi yang bisa dia buat adalah pemerintahan dunia memiliki senjata kuno dan untuk menggunakannya mereka membutuhkan Mother Flame. Wow, sebuah penyesalan akan dirinya yang termakan oleh keserakahan dan Vegapunk malah mewujudkan keserakahannya sendiri dalam bentuk Yok mungkin sesuatu yang akan dia sangat sesali ke depannya. Karena pada akhirnya hal itu yang membuat dirinya kehilangan nyawanya sendiri. Pada akhirnya Dr. Vegapunk sejak saat itu mengetahui kalau dirinya akan diincar dan mau kemanapun dia pergi atau kabur akan selalu ada agen pemerintahan dunia yang ingin mengincar nyawanya. Karena siapapun yang mengetahui tentang Void Century harus dihapuskan dari muka bumi ini. Oleh karena itulah Dr. Vegapunk tak sedetik pun ya terpikirkan untuk kabur dari Pulau Egghead, melainkan dia malah berpikir, jika aku harus mati, aku tak akan mati tanpa perlawanan. Setidaknya di Pulau Egghead mereka memiliki teknologi yang tak dimiliki oleh orang-orang di Pulau Ohara terdahulu.
Bahkan, ada satu temuan yang menarik bernama Cloud Love yang bisa digunakan untuk membuat awan buatan. Dimana dari sini Dr. Vegapunk sepertinya sudah tahu kalau dunia akan tenggelam, sehingga membuat awan yang bisa ditinggali jelas akan menjadi sangat berguna untuk manusia ke depannya. Well, rencana Dr. Vegapunk untuk melawan pemerintahan dunia sebisa mungkin sebelum dirinya mati dimulai sejak saat itu. Karena mulai momen itu ya, dia mencoba membuat transmisi untuk melakukan siaran dan menyimpannya di dalam emet. Momen ini sebenarnya bisa dibilang cukup menegangkan karena Yok hampir mengetahui Dr. Vegapunk yang sedang mempersiapkan sesuatu. Namun, beruntung Dr. Vegapunk bisa lepas dari hal itu ya, dan rekaman yang sudah kita lihat pun akhirnya mulai direkam. Ya, momen awal pertemuan Luffy dengan Vegapunk yang berada di dekat emet, mungkinkah sejak awal itu adalah kunci dari arc Egghead ini? Terus selesai mempersiapkan semuanya, langkah terakhir yang dilakukan oleh Vegapunk bersama dengan Pythagoras dan Saka adalah menghapus ingatan mereka agar rencana yang sudah dipersiapkan tidak terganggu karena kebocoran informasi ataupun gerak-gerik mereka yang mencurigakan. Lalu Vegapunk pun mempersiapkan sebuah note untuk dirinya sendiri sehingga ketika mereka sadar kembali dari hilang ingatan, ada suatu catatan yang menuliskan potongan informasi yang tak masalah mereka miliki, seperti pemerintahan dunia mengetahui penelitian tentang Void Century dan pencegahan serta kematian Dr. Vegapunk yang perlu untuk dilakukan. Kilas balik pun berlanjut sampai ke momen ketika Dr. Vegapunk sedang bersama dengan Sanji dan mencoba untuk menyelamatkan Body. Di momen inilah Dr. Vegapunk memberitahu Sanji kalau dirinya harus mati. Sebuah informasi yang jelas akan membingungkan Sanji karena dia di sana untuk menjaga dan melindungi Dr. Vegapunk. Sanji jelas gak tahu kalau kematian dari Dr. Vegapunk akan memicu video yang sudah disiapkan. Terus satu pertanyaan terakhir mungkin ya, apakah kematian Dr. Vegapunk ini akan memicu hal lain selain video yang sudah dia siapkan atau enggak? Karena jika memang masih ada lagi menarik untuk ditunggu, kematian dari orang paling jenius ternyata memberikan pukulan cukup telak pula ke arah pemerintahan dunia. And last ya, chapter pun ditutup dengan momen para raksasa dan guru topi jerami yang melakukan kanpai sebagai tanda merayakan kemenangan sekaligus melanjutkan perjalanan ke Pulau Elbaf, The Last Island for the Great Ending. Guys, ya, momennya sudah jelas ditunggu oleh para fans Usopp. Apakah Elbaf beneran akan merubah Usopp menjadi kesatria lautan? Silahkan cicit tweet aja di kolom komentar ya. Ya, itulah terkait chapter kali ini. Mungkin gak ada hal yang wah atau gimana, tapi yang jelas kita jadi tahu arahnya. Kenapa semuanya bisa seperti ini. So, sekian terkait konten reaction kali ini. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Adi Media.